melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa pada malam hari ini. Keluarga di tempat ini, Ibu Cimoy telah membukakan pintunya untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Baiklah Bapa di surga, Engkau hadir di tengah-tengah ini, memberkati keluarga ini, sehingga diberikan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan oleh Tuhan. Mari Tuhan juga Engkau akan menolong kami semuanya dari awal sampai selesainya di dalam hidup ini, sehingga kami semuanya boleh sama-sama berbagi berkat kehidupan untuk kami saling memberkati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan nyanyian nomor 5, Carilah Dahulu Kerajaan-Nya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan padamu. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, akan ditambahkan padamu. Sebelum kita sharing firman, kita lanjutkan lagi dengan pujian lagu nomor 61, Firman-Mu pelita bagi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Tuhanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga firman yang kami dengar betul-betul menjadi firman yang kami hidupi, menerangi langkah-langkah kami ke depan. Kami sungguh percayakan malam hari ini untuk kami juga boleh berbagi bagaimana kami bisa hidup di dalam terang firman. Kami serahkan waktu ini untuk kami boleh sharing firman satu dengan yang lain. Pengalaman-pengalaman kami secara pribadi berjalan dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu ini untuk live kelompok 2 boleh semakin hari semakin bertumbuh, semakin banyak teman-teman yang belum bergabung bisa ikut di dalam live ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya waktu ini untuk kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Shalom semua. Ya, luar biasa ini ya. Saya juga kemarin agak kaget ya, jadwalnya bisa ditukar di rumah Bu Cimoy. Luar biasa. Ya, jadi nanti yang jatahnya Ibu ini Pak Junaidi di tanggal yang bulan berikutnya. Oke, terima kasih ya. Luar biasa sudah diatur ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin yang baru gabung ya, itu kelompok kelas meeting atau komsel biasanya kan gitu ya. Tapi sekarang live, ya live itu hidup kita ya. Jadi kita berbagi hidup kita. Setelah kita hari Minggu dengar firman, kita bagi. Oh, aku sudah lakukan, aku sudah mempraktekannya. Waktu hari Minggu saya dengar khotbahnya, dapat ini. Aku sudah lakukan, aku sudah praktekkan, aku menemukan ini, begitu ya. Ceritakan, Bapak Ibu ya. Paling enggak, pertanyaan awalnya, Bapak Saudara, masih ingat nggak dengan khotbah Minggu kemarin? Masih ingat ya? Kemarin ya, ada ya. Raja Uzia, raja yang masih muda. Jadi singkat ceritanya, raja ini masih muda. Dia diangkat usia berapa? 16 tahun ya. Tapi luar biasanya dia diberkati Tuhan. Begitu diangkat jadi raja, kerajaannya mulai diberkati. Semua diberkati. Sukseslah ceritanya kan. Pasukannya, pertaniannya, semuanya sukseslah. Bagus dipimpin raja ini. Kuncinya apa rupanya? Kuncinya rupanya selama dia memerintah, Uzia selama menjadi raja, dia selalu mencari Tuhan. Makanya kuncinya selalu ketika dia cari Tuhan, selama ia cari Tuhan, semuanya dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah itu kan ya. Tetapi bagian yang sebelahnya sayang. Kenapa sayang? Karena setelah dia menjadi besar, menjadi hebat, dia tinggi hati. Dan akhirnya dia menjadi sombong, dan akhirnya dia jatuh. Ya, di awal bagus sekali, tapi di akhir dia tidak bagus ya. Karena dia akhirnya kena kutuk, kena kusta, mati, sampai matinya pun kena kusta, begitu ya. Artinya Bapak Ibu, saya percaya kita nggak mau yang bagian terakhir ya. Kita mau yang bagian awal sampai akhir. Ya, begitu kita ikut Tuhan, berjalan sama Tuhan, kita diberkati, kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya, selama kita cari Tuhan, Tuhan memberkati hidup kita. Terus kita cari Tuhan terus. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita, gitu ya. Nah, pertanyaan buat kita pada malam hari ini, bagaimana Bapak Ibu punya pengalaman mencari Tuhan? Selama cari Tuhan, apa yang Bapak Ibu alami? Ya, gitu ya. Kalaupun ngalaminya mungkin agak berbanding terbalik, nggak masalah ya. Nanti kita belajar sama-sama ya. Apa pengalaman kita setelah kita cari Tuhan, ya, setelah kita berjalan dengan Tuhan,
setelah kita mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, apa yang kita alami? Rasanya gimana? Mulai dari perasaan dulu deh. Kalau sudah mendahulukan Tuhan itu rasanya gimana? Lalu kemudian realnya kita ngalami apa aja gitu ya. Kalau kita mendahulukan Tuhan itu kita ngalami apa aja? Apakah sama seperti yang dialami Uzia? Tuhan memberkati semua usahanya, semua kerajaannya sehingga dibuatnya berhasil semua? Atau apa? Atau masih dalam proses kan gitu ya. Jadi minggu kemarin saya dapat apa ketika dengar khotbah? Dapat apa poinnya ya? Tapi paling enggak poinnya adalah bahwa kita harus mencari Tuhan, ya kan? Seperti Uzia ya. Nah, setelah kita mencari Tuhan, apa yang kita alami? Pengalaman rohani apa yang kita dapat? Ya kan? Kalau Uzia pengalamannya setelah dia cari Tuhan, maka Tuhan membuat hidupnya berhasil. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, selama ini gimana? Atau sampai hari ini Bapak Ibu merasa saya belum cari Tuhan gitu ya. Makanya saya ngalami ini gitu ya. Boleh, gak apa-apa ya. Artinya ceritanya hanya sampai di kelompok ini. Nanti kita saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau ada yang salah, tidak sesuai dengan firman, kita perbaiki. Kan begitu ya. Baik ya Bapak Ibu ya, kita mulai dari mana ya? Dari Bu Penny ya. Penny Rezeki dulu ya. Sana ya. Terus nah, itu ya. Biar jam. Sorry ya. Aku semutan. Pengalaman saya sih setelah saya cari Tuhan dalam susah uji atau apapun jadi dalam saya tetap akan dalam dalam Tuhan itu kayaknya ada pemulihan bagi saya ya. Biar apalah kata orang itu tapi saya tetap cari Tuhan karena di balik itu semua Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Amen. Tuhan selalu memberkati. Apa yang saya inginkan sekarang contoh saya tak ada duit. Tuhan saya tak ada duit. Tuhan langsung mendengarnya. Kayak secara tidak langsung tuh Tuhan selalu dengar yang aku doakan tuh minta tuh sama Tuhan selalu dijawab gitu lah. Jadi tapi yang berat-berat tuh kayaknya Tuhan tuh saya minta yang itu, tapi Tuhan tidak mau ngasih yang itu. Malah yang saya penting itu apa tuh kayak Tuhan tuh lah kasih yang buat duit, saya tuh. Duit tadi cepat. Memang Tuhan itu luar biasa bagi hidup saya walaupun saya memang berdosa gitu lah. Tapi Tuhan memang hebat bagi saya. Maka saya suka berbilang sama anak saya, Tuhan Yesus memang baik dan merasa mama. Kayak berkat mama itu biar sedikit ngalir terus kayak terus gitu kan. Amin. Itulah saya memang benar-benar Tuhan kita tuh ajaib. Amin. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus kita memang benar-benar jempol. Itulah saya bangga saya punya Tuhan Yesus gitu. Maka saya pun tidak tergoyahkan. Apapun mau menggoyang saya tidak akan goyang Bu. Gitu. Ngurus kan tahu saya kan ngurus. Nah, kita udah dari gereja kita kecil sampai sekarang besar. Tak mungkin kita mau meninggalkan gereja kita udah begitu besar, kita udah megah, kita mau lari dari situ. Kalau saya akan pertahankan apapun terjadi, tetaplah saya ikut Tuhan Yesus di Bukit. Amin. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu lah, ini luar biasa ya. Menarik ya. Saya ya dibilang lucu sih itu real ya. Kita pengen duit, Tuhan kasih duit kan. Nah, itu luar biasa loh. Kadang cuman benar itu. Ya, jadi benar betul ya. Benar. Itu sepele sepertinya, tapi itu kalau pengalaman real itu rasanya aduh gitu ya. Iya betul. Saya dulu pernah juga ngalami gitu, nggak ada duit gitu ya. Lihat Aqua punya plastik itu kayak 50 ribuan di jalan. Terima kasih Tuhan, begitu saya lihat ternyata bukan duit. Iya, bener itu. Terus saya bilang, aduh, ini anak saya, istri saya udah antri beli es krim itu di mall kan. Saya lihat dompet nggak ada isi. Saya bilang, oke, antrilah. Saya bilang kan, aduh gimana ya gitu. Bener itu, waktu zaman saya susah, anak saya baru 1. Ya, waktu itu di mall itu di daerah Tangerang itu naik sepeda, masih ingat ya, dia pasti ingat naik sepeda. Lalu itulah. Tapi pas di depan istri saya itu antriannya pas di depannya. Katanya, oh ya, bener saya nemu duit dan bayar. Nah itu, saya tadi ketawa itu karena saya ngetawain diri saya sendiri, jujur aja. Tuhan sekarang perlu gitu, duit gitu ya. Kemarin saya itu udah Bu, jangan terusin lagi nanti saya sedih. jangan terusin. Tapi Tuhan membalikan lebih banyak lagi. Iya, betul ya, itu pengalaman ya. Ya pokoknya kalau kita bersama Tuhan, kita tujuannya menyenangkan Tuhan kasih jalan lah. Hal sepele sih. Kalau kata orang sih sepele sih sebetulnya. Kalau menurut kita itu yang luar biasa. Oke.
Oke, bergeser ke Bu Oni. Silakan Bu Oni. Silakan Bu. Bu Oni. Kalau ada sukacita, Oke. hidup lagi susah. Kayak ini pengalaman waktu saya kecil ya, waktu saya ini yang saya tinggal sekarang itu kan bapak saya. Oh iya. Dari bayi waktu saya dilahirkan itu kembar. Oh. Terus kembar. Orang tua kami itu orang tua dulu itu nggak mampu merawat ya. Terus dikasih sama orang waktu bayi kan, adik saya dikasih ke Gajah Mada, orang Gajah Mada, terus saya ikut bapak saya ini. Terus dari bapak inilah saya mengenal Tuhan Yesus, dari kecil dibawa ke sekolah minggu sampai dewasa. Kalau saya ikut orang tua saya yang lahirkan, yang kandung itu, saya rasa nggak mungkin saya mengenal Tuhan Yesus karena mereka itu seorang satu. Iya. Itu melalui papa saya bisa kenal sama Tuhan Yesus, dibawa sekolah minggu, intinya soal ada sukacita. Kata papa saya kalau apapun yang terjadi, kamu harus cari Tuhan Yesus. Walaupun papa saya gereja di BKKB, saya gerejanya di Metodis, dia selalu bawa saya. Kita soal ada sukacita, walaupun hidup susah, utamanya harus cari Tuhan, kata papa saya. Amin. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Haleluya. Luar biasa kesaksiannya ya, real dialami ya. Oke. Boleh Bapak tambahin atau sendiri punya kesaksian? Silakan Pak Hendra. Iya, silakan Pak Hendra. Kalau kami sih pasti ada sukacita. Sebelum saya kenal Tuhan Yesus, saya juga dulu sering sakit-sakitan. Oh. Sakit. Jadi kalau sekali sakit pusing itu bukannya 1-2 hari, itu sampai berminggu-minggu. Sampai lari ke rumah sakit kadang. Jadi itu sebelum kenal Tuhan Yesus dulu kan cuma ke gereja ya sebagai jemaat pasif lah. Cuma tahu pergi pulang nggak dapat apa-apa musuh. Cuma taunya pergi pulang udah nggak tahu apa-apa lagi. Cuma rasanya saya itu cuma ikut istri saya ke gereja dulunya. Sebelum saya kenal Tuhan Yesus, sebelum saya dibaptis. Tapi ketika saya dibaptis, puji Tuhan, saya nggak pernah terkena penyakit seperti itu lagi. Amin. Tuhan jaga ya. Semua berkat kesehatan itu berasal dari Tuhan Yesus. Maka sampai saat ini saya akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yang selalu menyertai kehidupan kami, keluarga kami. Semua berkat itu diberikan oleh Tuhan. Amin. Iya, selama mencari Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Nah, itulah ya kunci khotbah minggu yang lalu ya, selama cari Tuhan, Tuhan berkati. Ya. Mana nih hilang? Bu Susi. Gilirannya hilang. Bu Jimo dulu ya, nggak apa ya Bu Jimo ya. Bu Jimo ini senior loh. Pengalamannya Bu, gimana Bu? Gimana Bu Jimo pengalaman cari Tuhan Bu? Mengenal Tuhan Yesus kan udah punya umuran dah bawa mengenal Tuhan Yesus. Itu pertama saya mengenal Tuhan Yesus tuh waktu Hendra tuh yang masih ada di gereja itu udah. Ya pertama kan si Michael masuk gereja. Oh ya. Udah lama-lamanya Hendra sering datang ke rumah nih. Ya sering datang ke rumah nih. Inilah rumah inilah. Iya, bawa sering kunjung ke sini. Jadi kan tadi Bu Kiki bilang, Bu Kiki kan masih rutin ke Iya. Dia bilang, ayo ke gereja. Saya bilang nggak mau. Malu saya nggak tahu apa. Dia bilang nggak apa-apa, nantinya kan bisa belajar. Iya betul. Jadi lama-lama sering dia datang bilang dengan saya, Hendra terus yang datang ya. Oleh Hendra tuh dibilang setiap minggu datang. Oh, luar biasa. Iya. Kalau sekarang itu Bu Kiki mau nggak ke gereja besok? Ya ayo lah dia bilang. Kalau berbeda memang enggak lama-lama kan jadi bisa. Betul. Oke lah, saya bilang saya ikutlah besoknya. Ikut
lagi kecil begini. Iya. Oh. Begini. Iya. Bagi tidak berapa lama itu ya. Jadi kan waktu Natal kali ya. Jadi waktu itu bilang itu ya katanya itu mau dibaptis lah Bu. Saya bilang saya mau kan dari jamu tuh gimana mau dibaptis? Katanya kalau mau apa katanya gitu. Saya bilang gimana bosu katanya. Jadi saya bilang mau dengan bosu lah asli tidak sama dengan itulah sama dengan silang datang ngajak saya datang ngajak saya itu siang datang malam dia datang ngajak saya akhirnya Tuhan Yesus Amin. jadi waktu itu saya dibaptis lah sama dengan Bu Acin lah saya dibaptis Bu Acin kan di Sobo itu juga baptis Iya. Bu Acin. Bu Acin. Oh, Bu Ajin itu ya? Iya. Iya, Bu Ajin. Novi punya mama ya. Ya betul saya katanya udah mendengar Tuhan Yesus kalau kadang-kadang di dalam hati pikir nggak senang gitu ya. Kadang-kadang gue terpikir dengan Tuhan itu berdoa dengan Tuhan bisa jadi tenang. Gitu. Amin. Kadang-kadang banyak masalah itu kan bukan satu macam musuh. Betul. Kadang-kadang masalah kan yang ada di keluarga saya, kadang-kadang di keluarga orang tua kan jadi beban juga kan. Betul. Nah, masalahnya itu banyak. Adalah waktu mata saya sakit ke musuh. Saya sih udah dilarang dokter pertamanya. Dokter bilang nggak usah jahit lagi, katanya berhentilah, katanya istirahat dulu. Jadi dikasih dokter obat. Jadi saya nggak sembuh, saya jahit lagi. Nah, jahit lagi dia langsung mata saya itu waktu keluar hilang, nggak bisa sakit, nggak bisa makan, nggak bisa sekali makan muntah-muntah. Jadi kepala saya itu sakit ya. Balik lagi saya ke dokter tuh, dokter bilang setelah ini saya bilang kan nggak usah jahit, katanya ini istirahat dulu. Istirahat dulu. Jadi udah kasih dokter. Kenapa matanya Bu? Kok nggak boleh jahit? Kan jahit kan nggak pakai mata, pakai tangan. Karena mata udah lelah. Oh, terlalu banyak jahitan lihat gini terus ya. Iya. Karena udah lelah masih dipaksa ada matanya nggak mampu. Iya. Oh, iya. Pulang buku saya tuh udah tuh sakit, bau makan nggak bisa sekali makan muntah nggak bisa. Berdoalah saya itu dengan Tuhan sampai nangis saya berdoa dengan Tuhan berdoa dengan Tuhan tuh malam-malam sampai nangis saya berdoa tuh itulah lalu makin hari-hari kan makin nanti kesembuhan ya kan. Amin. Itulah Michael rumah saya mama gue cuma ya ke gereja dia bilang apa kan ada pengharapan dari Tuhan lagi kan? Iya. Itulah masa saya sekarang nih. Saya kadang-kadang walaupun saya tidak ke gereja, berarti saya kan masih di rumah kan masih berdoa dengan Tuhan. Setiap hari ini masih berdoa dengan Tuhan. Ya, berdoa dengan Tuhan, berarti menjaga keluarga kami, berarti beri keselamatan untuk keluarga kami. Keluarga besar kami lah dimanapun mereka berada lah Tuhan lindungi mereka dan pekerjaan. Ya luar biasa ya, tetap. Memang nggak boleh tinggalin Tuhan Bu, terus ya walaupun sakit berdoalah sama Tuhan. Kadang-kadang kita dalam susah kalau ingat dengan Tuhan tuh kita bisa lebih tenang ya. Kadang-kadang pikiran kan kacau gitu ya. Iya. Kacau itu kalau kita ingat dengan Tuhan nanti kita bisa tenang. Amin. Puji Tuhan. Ya luar biasa, kita doakanlah nanti ya. Bukan hanya nanti kita ingat ibu ini doa matanya ya. Oke. Makasih Bu. Ibu Ros. Sesuai dengan komitmen saya belajar mau percaya dengan Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan? Anak yang jadi raja umur 16 tahun. Coba kita pikirkan, umur 16 tahun. Tapi kalau kita tidak belajar percaya dengan kuasa Tuhan, tidak mungkin kita bisa yakin dia bisa berhasil. Karena kita percaya bahwa saat dia berjalan bersama Tuhan, saat dia mencari Tuhan, pasti segala sesuatu itu Tuhan buat berhasil. Amin. Nah, jangankan jadi raja, jadi RT aja susah. Baru umur 16 tahun ya. Umur 16 tahun, coba kita bayangkan. Jadi raja bukannya mimpin orang sedikit. Jadi kalau kita tidak mempercayai Tuhan, percaya dengan kuasa Tuhan, saat dia mencari Tuhan, saat dia
punya komitmen yang jelas di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan berkati. Amin. Jadi intinya kita mencari Tuhan dulu. Segala sesuatu pasti Tuhan tambahkan. Ya. Kalau kita ingin ini, ingin itu, pasti Tuhan berikan. Siap. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ya, tidak sambil main-main. Sungguh-sungguh seperti Raja Uzia. Siap. Oke, terima kasih. Contoh lihat dulu lah ya. Jadi nanti contoh yang menyimpulkan. Yang jelas ya, selama mencari Tuhan saya ada damai, ada sejahtera. Amin. Dan saya juga diberkati Amin. dengan pekerjaan dan masih dilindungi Tuhan Amin. dalam pekerjaan, karena pekerjaan ya Iya. cukup beresiko sih di tempat saya karena saya kan menjabat sebagai pejabat pengadaan, jadi ada risiko-risiko yang Iya. KPK apa ya? KPK. Kalau udah kena kepanggilan tuh sama bosu, jangankan teman yang kena panggil, kita yang was-was kan karena sedinas kan. Nah, jadi betul, jadi betul. was-was jadi semua Betul. hidup Hati-hati berserah juga. pada Betul. Tuhan, biarpun kita nggak ada korupsi atau apa. Tapi kalau udah teman sejawat tuh kena panggil, imbasnya pasti ada di Betul, tempat betul. itu. Jadi makanya mencari Tuhan itulah Betul. saya besok ada ketenangan. Betul. Terus ya doakanlah supaya kita nggak itu ya yang seperti Raja Uzia menikahkan karena sombong juga kan. Betul. Itu saja. Bu Peti sih nggak lihat aku sombongnya sih. Oke. Iya, siap. Sudah. Nggak apalah, cerita aja. Bagaimana pengalaman mencari Tuhan selama ini kan? Kalau selama ini saya cari Tuhan bosu, saya merasa damai, Amin. tenang di rumah tangga aku bosu, termasuk anak-anakku. Yang pertama si Sensen. Ya. Sensen tuh. Kalau sebelum saya mengenal Tuhan tuh bosu, dia tuh ada orang udah pernah lempar pisau sama aku. Oh. Saking. Iya, emosi Jadi, ya. jadi Emosi. dari di rumah ada kebaktian aku bosu. Saya suruh doakan dia. Saya Oke. juga sebenarnya. Dan dia pun semenjak dia kata orang dia nakal bosu ya, tapi dia enggak pernah bilang bergaul dengan anak-anak yang Iya. tak bagus itu. Cuman di rumah tuh memang bengal dia tuh. Kalau kita nasihatin tak bisa. Kalau nasihat itu berkelahi dengan dia. Nah, jadi kalau di rumah kalau ada kebaktian apa tuh, saya nggak bisa sama bosus, aku langsung doakan dia supaya dia berubah. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia bisa berubah. Puji Tuhan, baik dia. Kadang aku pikir mungkin anak aku ini satu gak bisa berubah. Karena aku udah tak bisa dinasihatin bosus. Jarang pulang ke rumahnya. Kadang-kadang aku ada sama Tuhan. Pimpin anak aku yang satu. Cari Tuhan ya. Kan? Jadi takut gak di luar kan kita jarang pulang ke rumah. Betul. Kan? Kami kita bisa doa tak sama Tuhan. Tuhan jaga dia supaya dia nak buat macam-macam kan. Akhirnya dia bisa berubah. Saya bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan dengan doa Luar saya. biasa. Betul. Sudah punya anak berapa Udah sekarang? punya anak satu. Mau 2 ya? Belum ya? Belum. Belum ya. Udah Siap. Tuhan Iyalah dia ya. sekarang berubah Puji dari Tuhan ya. Tuhan. Betul. Jadi aku tidak tenang kan. Ya. Tinggal diingat-ingatin lagi. Kadang-kadang supaya cari saya Tuhan, ya. Itu aku berdoa bilang sama anak. Nah kok sampai di Jakarta tuh cari apa yang di sana. Iya. Jadi Betul. aku cari Tuhan sana ibadah sama anak. Dia lama kata sekarang aku masih baru aku belum bisa nak ketemu. Jadi
sekarang belum ada motor kan sangat, jadi dia nak keluar tuh susah. Iya. Nanti kalau dia bilang kalau aku udah selesai lebih motor nak, Oke. Siap. Iyalah. Memang kuncinya harus cari Tuhan dulu ya. Supaya Tuhan buka jalan. Iya. Tidak ada yang mustahil. Ya. Oke. Nah, Ibu Mega ini luar biasa, guru loh. Gimana Bu Mega, boleh Bu cerita Bu pengalaman mencari Tuhan dan berkat Tuhan seperti di sini. Saya waktu dari kecil papa saya meninggal ketika saya umur 3 tahun. Iya. Jadi selama 3 tahun. Pasti bisa ya. Masih ingat ya 3 tahun ya, masih kecil sekali. Iya. Berarti hidup sama mama aja. Tapi akhirnya bisa ke Pontianak gimana? Atau karena kenal sama abang di sini, Koko? Enggak. Oh, ada keluarga. Oh, itulah Tuhan buka jalan ya. Tapi keluarga dari memang Kristen ya? Oh, oke. Kenal sama Yesus. Nah, itu dia berkat Tuhan ya. Enggak apa-apa, Tuhan Yesus juga dia. Kadang kekurangan biaya tuh bos. Bayar sekolah, kekurangan doa ada. Tapi ada juga tuh nolong walaupun melalui perantara orang gitu. Iya. Itulah cara Tuhan ya. Itu cara Tuhan ya. Pokoknya cari Tuhan, nanti Tuhan kasih cara ya. Udah kamu alamilah, saya terima kasihlah kita semua dengar bagaimana pengalaman ya, real ya. Ya memang. Ya. Saya tuh cerita kayak gini bos, nggak bisa kayak dulu. Iya. Pernah sharing kayak gini juga. Kehidupan itu kita kerjakan sama Tuhan aja. Nggak apa sebetulnya kalau memang kita buka kesempatan cerita nggak apa, supaya lepas gitu, supaya. Dan saya bersyukur juga ketemu sama keluarga mama yang menerima saya apa adanya. Kayak anak sendiri ya. Iya. Walaupun orang yang baik dan syukur tapi tetap satu agama. Aku kayak gini, dia syukur tapi satu agama aku terima dia Udah mirip Tionghoa sekarang. Udah mirip semula. Udah mirip Pungna. Iya kan? Pungna mah lebih hitam mungkin. Iyalah, mantap Bu. Boleh lagi cerita aja biar plong. Yang perlu, kadang kita perlu supaya kita tahu itulah berkat Tuhan ya. Supaya mengalir terus berkat Tuhan. Walaupun mama sendiri tapi bisa nyekolahkan kami sampai SMA semua. Wih, luar biasa. Ada yang enggak sekolah gitu bos. Berapa saudara itu? Karena waktu itu bapak aku meninggal. Kakak aku yang pertama baru sampai SMP. Jadi yang lain tuh masih SD tuh. Aku belum sekolah. Jadi Tiga. tak terpikirkan mas. Orang tua bisa menyekolahkan anak-anaknya. Walaupun enggak sendiri aja. Iya. Tapi karena kita percaya, berdoa aja sama Tuhan. Mama selalu bilang, serahkan semua sama Tuhan. Apa yang terjadi. Iya. Tidak tahu apa yang Tapi sampai kuliah kemarin selesai kan? Kuliah? enggak selesai. Belum selesai. Masih bisa dilanjut. Iya, belum selesai ya. Tapi luar biasa loh, bisa kuliah loh. Wow, luar biasa. Iya. Ya bersyukur. Mama masih ada ya? Di kampungnya di? Sekadau. Oh iya. Oh Sekadau, gereja kita yang metodis ada Sekadau kan? Iya. Sekadau kan? Sekadau. Masuk lagi. Oh, kampungnya ini
Penny Barata. Saya sekarang seberang. Saya mati yang kemarin saya. Iya. Oh, dia Blitar di sana, Blitar. Lama di sana lah berarti ya. Tidak mampu lagi jauh-jauh. Makanya kemarin waktu nikah. Iya. Itulah kakak itu ya. Nah, itu kakaknya. Iya, siap. Iyalah, puji Tuhan lah. Belum pernah ke sini ya. Jadi belum pernah lihat cucu. Belum. Belum sana nanti. Nanti. Bulan Juni nggak tahu. Oh, bulan Juni. Ini kan nanti. Bulan Juni ya. Siap. Iyalah. Iya. Boleh. Iya. Oke lah. Kita tahu ya perkumpulan kawan kita ya. Jadi kita ingat, kita hati doa gitu ya supaya Tuhan mudahkan gitu ya. Oke. Bergeser ya. Siapa ya? Oh iya udah. Wakili aja. Yang lain tadi sih. Wakil Ibu Susi. Kalau aku selama mencari Tuhan, selagi kalau saya kan jualan online, kadang kalau kita mencari Tuhan kan membagi waktu lah. Lebih tepatnya serahkan sama Tuhan. Kadang kita mengantar barang tuh, semoga saya hari ini ada jadwal ini. Misalnya kan, kalau Tuhan izinkan saya misalnya melayani kan, kemana ada kegiatan apa, doalah sama Tuhan biar bisa ikut gitu. Luar sama biasa. ini kan, sama pelayanan di tempat di gereja kita kan. Terus ya selama mencari Tuhan, kita dulu kan mencari Tuhan adalah berkat-berkat. Iya, Itulah pasti. di sana lah kita kadang diuji. Diuji sama waktu kita, orderannya banyak gitu, kadang kita lupa sama Tuhan gitu kan. Tapi puji Tuhan lah, selama mengandalkan Tuhan, adalah waktunya pasti tepat gitu. Macam sekarang saya tadi kan sibuk sekali kan, makanya saya nggak ambil maksudnya pas Rumah. ibadah kan nggak di rumah gitu karena sibuk. Kebetulan tadi tuh juga hujan kan, jadi nggak sempat apa-apa, langsung datang gitu. Masih ada waktu, ayo kita ibadah cari Tuhan. Karena kan bagi saya pribadi itu sih nomor satu kan Tuhan sih. Amin. Terus ada juga pergumulan untuk anak-anak juga saya serahkan sama Tuhan. Iya. Banyak doa lah sama Tuhan, karena saya juga di dalam hati saya juga ada pergumulan tentang anak-anak yang mungkin emosi kadang naik. Jadi kita serahkan sama Tuhan sekarang. Semoga Tuhan bisa pimpin mereka semua selama pergaulannya, sifatnya sekarang udah beranjak dewasa, agak sulit ya. Setelah remaja, pemuda ya. Kadang pola pikirnya juga bertentangan dengan kita orang tua. Kadang para tua maunya ini, tapi anaknya maunya itu. Nah itulah, banyak doa aja. Itu ya sih Boksu. Cari Tuhan, berserah kepada Tuhan, percayakan pada Tuhan ya. Dahulukan Tuhan lah, prioritaskan dia ya. Memang kalau bicara masalah, siapa yang nggak ada masalah ya? Setiap kita ada masalah ya. Tapi ya bawa kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan, begitu ya. Oke, Pak Boksu, Pak Biksu, nggak ada ya. Oke, siap. Ini kan lagi sakit, saya bilang Itulah. nggak apa, kita Mau ya, ibadah, oke. dekat Siap. kan, nggak jauh benar. Ya, boleh. Michael, mau nambahkan Michael? Gimana selama ini? Kayaknya makin luar biasa nih. Udah lama Ada? ketemu kamu kok, ini kok. Sekarang kamu udah besar, ganteng lagi. Itu Udah kan? kecil. Bukan saya. Kita kan Iya, apa tahu siap. sih kan. Sekolah minggu, Dulu kecil-kecil hitam, gitu sekarang dia udah putih. Ada ikut itu kah? Dulu hitam? Mana? Pemuda kah? Iya dulu kecil-kecil kan hitam lah. Iya, aku Sempat ya? Karena dia bisa Ada ikut pemuda kah? Ada. Ikan lagi.
Sabtu lah. Boleh. Kita gabung kembali Hari Sabtu. Nggak apa, Masih ikut kenal yang Ricky ya? oh masih anak. Masih ikut gereja Oh, Haji Ricky Nitaru. siap. Udah apa nanti? Tenang, gabung kembali. Ikut yang umum sama mama juga boleh. Umum pagi jam 10, sore 6:30. Kalau sore, Sepi. iya. Ya kan. Sore, sampai jam berapa pulang sore? Sore pulang jam berapa? Masih bisa sore. 6:30 sore, sengaja sih. Kalau sore lebih cepat, kenapa? Karena memang lebih simpel. Dia cuma 3 lagu, habis itu firman selesai. 1 jam pas biasa selesai sore. Kecuali kalau ada yang mau kesaksian, pujian, mungkin agak lama. Boleh. Contoh bikin kesimpulan. Silakan contoh. Sesuai dengan apa firman yang sudah Bungsu sampaikan kemarin, bahwa ketika kita mencari Tuhan pasti semua akan Tuhan tambahkan gitu. Apapun yang kita mau pasti Tuhan akan berikan gitu. Pengalaman pribadi saya ketika saya memutuskan untuk ikut Tuhan, ikut sekolah minggu, ikut remaja, pemuda, bahkan sampai sekarang tidak lepas memang dari mama dan papa saya, meskipun papa saya belum percaya sampai sekarang gitu kan. Tapi ketika ke gereja papa saya selalu mengingatkan, pakai pakaian yang rapi, yang sopan kalau ke gereja. Kalau mama saya juga selalu ingatkan, hari ini ke gereja jam sekian jangan lupa cepat mandi gitu. Jadi mama sama papa itu selalu mengingatkan untuk ke gereja, cari Tuhan. Dan dari situ saya lihat bahwa benar ketika memang mau cari Tuhan terlebih dahulu, semua yang kita perlukan itu pasti ditambahkan. Nah, pada saat saya kelas 3 SMP, papa saya kan kerjanya supir truk yang bawa ya sembako gitu ke hulu-hulu sana. Pada saat kelas 3 SMP, papa jatuh dari truk, ngangkat barang, terus pergelangan kakinya itu retak. Jadi dia pulang-pulang udah kesakitan gitu kan, diantar, nggak bisa kerja lagi. Dan pada saat itu kan saya mau masuk SMA gitu kan. Berarti saya udah di sini ya? Saya udah di sini ya kayaknya. Kamu SMA waktu itu ya? Ya 2016. Oh belum. 2016. Jadi jatuh, pulang, saya kelas 3 SMP mau masuk SMA kan butuh biaya yang besar gitu kan. Karena masuk negeri nggak bisa. Karena pada saat itu kan belum, sistem zonasi belum ada. Katanya sih NIM-nya nggak cukup, tapi sebenarnya kata orang itu cukup, cuman nggak tahu lah kata orang itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau kan harus masuk swasta. Jadi kata papa ya udah masuk aja swasta gitu kan. Saya bilang gimana masuk swasta gitu kan, papa nggak kerja gitu kan. Kupu kerja tapi untuk biaya sehari-hari aja kurang gitu kan. Kata papaku, sekolah aja katanya. Kata mamaku, ya sekolah aja, doakanlah katanya biar papamu bisa cepat sembuh, dapat kerja lagi itu kan, doakan kupu-kupumu yang kerja katanya. Ya udah, daftar saya ke SMA swasta ya Yayasan Katolik, itu lumayan, tiap bulan BSDP juga lumayan gitu kan. Dengan berbekal iman yang mama saya dan papa saya ajarkan, ya udah doakan selama 1 tahun. Papa saya belum sembuh juga, tapi lagi mulai belajar jalan. Pernah satu titik kayak bilang, Tuhan tiap hari kok saya doakan, mama saya rajin kok ke gereja, mau dia pelayan sama Tuhan, tapi kok cuma minta sembuhkan kaki papa saya kok lama gitu kan, nggak sembuh gitu kan. Maksudnya keluarga bukan dari keluarga yang berada gitu kan, perlu ini perlu itu kan susah gitu kan. Memang pada zaman itu susah banget gitu kan. Kayak kesel, nggak mau lagi kayak ibadah sama Tuhan, jarang gitu kan. Jadi jarang-jarang ibadah suka-suka aja, mau datang enggak gitu kan. Tapi ditegur lagi ketika saya mau naik kelas 11 atau kelas 2 SMA, ditegur karena saya ninggalin Tuhan. Semester 1 pas kelas 10 masih cari Tuhan, nilai masih bagus, dapat ranking lah, masuk 5 besar gitu kan. Terus ketika ninggalin Tuhan kayak hancur semuanya, nilai hancur, semua hancur. Pokoknya kayak ya hidup saya gitu-gitu aja, nggak ada yang gimana, nggak ada lagi kayak sukacita, nggak ada gitu. Ninggalin Tuhan, ditegur pada saat itu, balik lagi sama Tuhan, benar-benar komitmen bahwa kali ini benar Tuhan sungguh deh.
sudah bayar belum? Saya pernah ngalamin loh, ya. Saya nggak tahu, rupanya baru tahu itu setelah mau wisuda ada tagihan. Karena dulu itu semester 2 itu ada sponsor saya. Karena tenang aja kan, dapat sponsor saya kasih orang. Jadi saya bantu kamu kan? Oh saya udah ada. Ada teman saya, mau nggak? Bantu. Ada pasti teman saya. Jadi terakhir itu saya ditanya dari semester 2 kamu belum bayar. Jadi makanya itu gitu. Nah itu contoh udah lunas ya. Nggak bisa lagi. Yang kita doakan supaya Tuhan mendengarkan kita. Oke lah, ada lagi yang mau nambahkan Bapak Ibu? Kasihan, yang sombong nggak ada ya cerita yang sombong kan? Udah diberkati sama nggak ada sih di sini sudah. Yang ada di luar sana sih yang diberkati sombong banyak ya. Telur asin. Betul. 4 mana bisa, orang 10 cuma dibagi 4. Berarti yang 5 nggak kebagi. Oh, 11. Dulu di kampungnya mana? Oh jauh. Tempatnya si kosong. Bisa lah, kita bisa nanti. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau kita share? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ya, terima kasih semua. Kita tahu kita masih belajar ya. Sebetulnya kalau lift ini mungkin lebih dalam, bukan sekedar bicara dapat apa, lakukan apa, tapi bagaimana lebih ke komitmen bahwa sepanjang ke depan kita memang harus cari Tuhan. Nah itu kita harus buat komitmen.
Ya, sepanjang ke depan kita harus cari Tuhan, jangan sampai nggak cari Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang memberi semuanya. Kalau Tuhan kita tinggalkan, ya Dia yang memberi, gimana mau memberi kan? Ya, karena Dia sang pemilik, ya kita harus cari Dia. Jadi setiap hari sisihkan waktu doa sama Tuhan, ya, supaya kita betul-betul mendahulukan Tuhan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi komitmen semua ya, cari Tuhan, setiap hari doalah sama Tuhan ya. Amin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur Engkau memberi kepada kami hati, keberanian untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang kami alami ketika kami mempraktekkan firman Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka semua penuh anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang dihadapi anak-anak-Mu ini pada malam hari ini. Hamba-Mu sungguh mengangkat doa kepada Ibu Jimoy secara khusus. Tuhan berkati, Tuhan tolong bagian matanya yang melemah akibat gangguan, Tuhan tolong supaya bisa pulih. Itulah kerinduan kami. Michael juga kami doa, berkat-Mu turun atasnya sehingga boleh mengangkat keluarga ini, boleh diberkati Tuhan, punya masa depan yang lebih baik lagi ke depan. Apa yang dirindukan boleh Tuhan berkati, kerinduan punya rumah sendiri Tuhan berkati, dalam nama Yesus Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Bu Ros juga kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati hidupnya, bahkan Tuhan memberkati kesehatannya. Tuhan Tosintia sebentar lagi akan wisuda. Tuhan juga buka jalan untuk ia boleh wisuda. Kami percaya kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak disampaikan tetapi Engkau melihatnya. Tuhan buka jalan, Tuhan beri buka, dan Tuhan beri yang terbaik buat Cuan Tau. Demikian Ibu Peti, kami serahkan dalam tangan-Mu sebagai pejabat pemerintah. Tuhan tolong sebagai PNS, Tuhan tolong dalam pekerjaannya supaya Tuhan jaga, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang buruk, bahkan rancangan yang dari Tuhan selalu ada padanya. Tuhan pelihara dia, Tuhan pelihara seisi rumahnya, Tuhan berkati anak-anaknya, pertumbuhannya, dan juga bagaimana imannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami doa juga Bu Acu, Tuhan berkati dalam kehidupannya, suami, juga anak-anak, cucu, mantu, semua ada dalam anugerah Tuhan. Tuhan yang akan pelihara kehidupan mereka, bahkan jauh di dalam hidup mereka ada pergumulan, Tuhan selalu buka jalan. Megawati juga kami serah dalam tangan-Mu, Tuhan berkati ia sebagai seorang guru, berikan kesabaran, kekuatan, hikmat, bijaksana. Buat juga jadikan ia istri yang luar biasa baik, diberkati suaminya, diberkati anaknya, diberkati keluarganya Bapak. Demikian Pak Junaidi juga kami serahkan dalam tangan-Mu, kondisi sakit tapi tetap bisa datang, ikut lift. Tuhan berkati dia, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati keluarganya, rumah tangganya, bahkan Ibu Susi juga Tuhan berkati apa yang digumulkan dengan anak-anaknya. Tuhan tolong sehingga Tuhan memberi hikmat bijaksana sehingga melalui mereka anak-anaknya boleh dibesarkan dan boleh membanggakan Tuhan dan juga membanggakan keluarga. Demikian kami serahkan Bapak Hendra, Ibu Oni, juga terus Tuhan berkatilah keluarga muda ini sehingga hikmat Tuhan turun atas mereka, selalu bisa mengelola dengan baik kehidupan rumah tangga, bahkan keluarga besarnya, ada papa, ada keluarga besar yang lain, adik-adik, ada Cece, Koko, semua Tuhan lawat, Tuhan jamah melalui keluarga ini, melalui Bapak Hendra, melalui Bu Oni. Biarlah banyak orang boleh percaya kepada Tuhan, dimulai dari keluarga mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan, kesehatan terus Tuhan tambahkan, pelihara mereka. Demikian Ibu Penny rezeki, Tuhan senantiasa melawat, Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, memberkati keluarganya, anak-anaknya, dan juga memberkati pekerjaan yang ia tekuni sehingga boleh menambahkan berkat Tuhan. Apa yang kurang, apa yang ada kesulitan, Tuhan selalu buka jalan. Ini doa kami Bapa, menyerahkan setiap anggota live ini ke dalam tangan-Mu, kelompok 10 secara khusus. Ada teman-teman kami yang belum tergabung, Tuhan juga tolong mereka. Di pertemuan bulan berikutnya, mereka juga boleh bergabung bersama dengan kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan beri persembahan Bapak Ibu. Persembahan iringi pakai lagu apa ya?